Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggia Pramiksono, Ayu Adriani, dan Bangun Jiwandono akan mempresentasikan terkait tugas manajemen teknologi dan inovasi dalam proyek kelas dengan judul Inovasi Model Bisnis dan Pengukuran Teknologi Readiness Level dalam mengadopsi sistem ERSPOL dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik. Selanjutnya, terkait dengan sistematika penulisan dalam proposal proyek kelas, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 terdapat kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Baiklah, dalam bab 1 membahas tentang latar belakang. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini ialah yang pertama ketidaksesuaian standar dan sistem antara kontraktor dan vendor. Yang menjadi satu masalah utama yang dihadapi dalam proyek ini adalah ketidaksesuaian standar dan sistem antara kontraktor dan vendor, di mana vendor menyediakan dokumentasi dan gambar teknis yang tidak sesuai dengan sistem yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga hal ini akan menyulitkan proses koordinasi dan integrasi antar berbagai elemen di dalam proyek dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memvalidasi data dari vendor. Selanjutnya, yang melatar belakangi penelitian ini adalah tingginya resiko human error dan beban pekerjaan yang menjadi bertambah, di mana proses pekerjaan karena perbedaan aplikasi atau sistem antara vendor dan kontraktor akan mengimplementasikan manual proses administratif. Akibatnya, ketidaksesuaian sistem antara kontraktor dan vendor ini akan meningkatkan risiko kesalahan manusia dan memperbesar beban pekerjaan. Kesalahan dapat memiliki konsekuensi yang serius, termasuk kesalahan pencatatan data dan perubahan atau ketidaksesuaian bill of quantity, sehingga akan merujuk pada penundaan atau keterlambatan proyek. Lalu yang ketiga adalah tantangan dan urgensi penerapan sistem Edgepool dalam proyek RDMP Balikpapan. Nah, dalam proyek RDMP Balikpapan, vendor menggunakan sistemnya sendiri, sedangkan perusahaan menggunakan sistem Edgepool. Nah, proyek RDMP Balikpapan menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dan tepat. Namun, ketidaksesuaian standar antara sistem vendor dan sistem perusahaan proyek RDMP Balikpapan menimbulkan urgensi untuk menerapkan solusi yang efektif dan efisien. Dan dalam hal ini dituntut untuk vendor dapat menggunakan sistem Edgepool yang sesuai dengan sistem yang digunakan oleh perusahaan. Nah, urgensi ini akan memberikan jawaban yang lebih efektif dan efisien dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat ditemukan solusi yang inovatif dan penawaran yang lebih efektif, sehingga akan terjadi efisiensi administratif dalam mengatasi tantangan dan percepatan proyek pekerjaan piping. Selanjutnya, oke. Selanjutnya dalam bab 1 membahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan manfaat penulisan. Rumusan masalah terdapat 3 bagian, yaitu bagaimana model bisnis yang baik yang dapat mengoptimalkan standar drawing vendor ke sistem Edgepool. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi readiness level dalam mengadopsi sistem Edgepool ke dalam standar drawing vendor dalam studi kasus proyek PT XYZ. 3. Bagaimana keterkaitan sistem Edgepool dengan keberhasilan implementasi model bisnis inovatif dalam proyek PT XYZ. Dan tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah ini ialah yang pertama menganalisis praktik bisnis perusahaan menggunakan BMC untuk meningkatkan adopsi sistem Edgepool pada standar drawing vendor PT XYZ. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi readiness level organisasi dalam mengadopsi sistem Edgepool standar drawing vendor khususnya dalam studi kasus di proyek PT XYZ. 3. Merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan implementasi sistem Edgepool
dalam studi kasus PT XYZ. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini sendiri bertujuan untuk memberikan batasan masalah dalam penelitian, yaitu penelitian ini berfokus pada analisis strategi implementasi sistem Edgepool dengan menggunakan BMC dan TRL dalam konteks pekerjaan paket perpipaan. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi yang lebih efektif untuk mengurangi resiko kesalahan manusia dalam proyek tersebut. Sedangkan manfaat dari penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Di mana manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing dalam konstruksi perpipaan. Lalu manfaat teoritis yaitu diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi bagi akademisi dengan penerapan sistem Edgepool pada standar drawing vendor sebagai basis untuk penelitian selanjutnya. Dan selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Mas Bangun. Selanjutnya kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian pustaka atau tujuan literatur, di mana pada bab ini ada 3 topik utama dalam penelitian yang akan kita lakukan, di mana topik utama tersebut ialah bisnis model kanvas atau BMC, Edgepool System, dan yang terakhir teknologi readiness level. Next, Mas. Next. Nah, BMC sendiri ialah alat manajemen strategis yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan model bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Murray dan Squotto tahun 2015, di mana pada BMC sendiri ada beberapa parameter kunci seperti kunci aktivitas, kunci partner, nilai proporsi, hubungan dengan customer, channel, kunci sumber daya kunci, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Next, Mas. Selanjutnya ada Edgepool. Edgepool sendiri ialah sebuah isometric drawing yang digunakan oleh sebuah perusahaan dan dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Fungsi dari Edgepool sendiri ialah untuk visualisasi, distribusi, dan manajemen sebuah drawing untuk diimplementasikan ke sebuah pekerjaan, di mana dalam Edgepool sendiri terdiri dari 2 item atau konten, yaitu bill of material dan join data. Kita bisa lihat gambar sebelah kanan ialah workflow pada saat kita menggunakan Edgepool, di mana dari workflow tersebut dimulai oleh piping designer atau field engineer atau piping engineer untuk membuat sebuah desain atau drawing dari piping tersebut. Kemudian setelah drawing tersebut dibuat dan di-approve atau disetujui, maka drawing tersebut atau gambar tersebut dapat didistribusikan ke piping construction atau konstruksi dari piping tersebut, dan kemudian akan diteruskan kembali ke subkontraktor yang bertanggung jawab pada piping tersebut. Setelah itu drawing akan direview dan akan dibuatkan cutting plan terkait pemotongan dari pipa tersebut atau spool. Nah, kemudian setelah dia membuat cutting plan dan dari pihak subkontraktor sendiri akan request drawing ke pihak sub piping construction kembali untuk direview dan disetujui, dan kemudian akan didistribusikan kembali ke material control, di mana akan dilanjutkan pada proses welding dan seterusnya pada proses join dan fitting. Next, Mas. Lanjut. Dan yang terakhir ada teknologi readiness level. Menurut Bapak Tatang Taufik tahun 2014, teknologi readiness level ialah sebuah keadaan atau kondisi pemanfaatan oleh penggunanya, di mana teknologi readiness level sendiri itu berfungsi sebagai indikator dalam penilaian kesiapan teknologi. Kita bisa lihat dari gambar yang sebelah kanan,
itu terdapat 9 level untuk menilai kesiapan dari teknologi tersebut. Di mana dari 9 level tersebut itu terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan riset dasar atau tahapan eh, atau proses pada sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami dasar-dasar ilmiah dari sebuah fenomena atau masalah yang diteliti. Pada level ini, pada tahapan ini itu terdapat pada level 1 sampai 3, di mana pada proses tersebut berfokus kepada pemahaman prinsip dasar penelitian dari pengembangan teknologi, pembuatan atau formulasi dan penggalian aplikasi secara lebih lanjut dari teknologi yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir ialah pembuktian konsep dari fungsi dan atau karakteristik secara analitis dan eksperimental. Kemudian ada tahapan riset terapan, yaitu sebuah langkah atau proses pada sebuah penelitian yang bertujuan untuk membentuk dasar dari proses riset terapan, di mana pada proses riset terapan sendiri itu terdapat pada level 4 sampai 6, di mana pada tahapan tersebut peneliti akan berfokus kepada pengujian komponen, pembuatan kode dalam skala laboratorium, pengujian kode kepada lingkungan sekitar, dan yang terakhir pembuatan prototipe atau pemodelan dari sistem yang akan diteliti. Dan yang terakhir ada tahapan riset pengembangan, ialah sebuah langkah atau proses sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan proses produk, layanan, atau inovasi baru dari konsep awal hingga implementasi praktis. Pada tahapan ini kita bisa lihat pada level 7 sampai 9, di mana pada tahapan ini peneliti akan berfokus kepada demonstrasi atau uji coba model yang sudah dibuat sebelumnya, mengimplementasikan model yang sudah dibuat pada bentuk sebenarnya, dan melakukan uji coba, dan yang terakhir melakukan evaluasi pada sistem atau teknologi yang telah dibuat sebelum dipasarkan. Lanjut Mas Anggi ya. Ya, untuk metode penelitian, untuk waktu dan tempat penelitian akan dilakukan pada bulan April 2024 hingga Mei 2024. Penelitiannya akan diambil di proyek konstruksi milik PT XYZ di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan aktivitasnya yang pertama penyusunan kuesioner, penyebaran kuesioner, pengumpulan kuesioner, pengelolaan data hasil kuesioner, dan analisis data hasil kuesioner. Nah, untuk objek dan subjek penelitian, objek dari penelitian ini menganalisis praktis bisnis perusahaan dalam peningkatan adopsi sistem Edgepool pada standar drone vendor di PT XYZ. Subjek penelitiannya adalah calon pengguna sistem Edgepool di pekerjaan perpipaan insect mechanical. Siapa saja yang akan jadi subjek penelitian, yaitu supervisor, construction engineer, dan quality control engineer. Teknik pengambilan data. Untuk teknik pengambilan data itu dilakukan dengan pengumpulan data dilakukan dengan survei online berupa formulir melalui Microsoft Forms atau Google Forms. Nah, survei online ini memiliki kelebihan. Yang pertama, seperti mudahnya akses yang bisa dicapai oleh subjek penelitian. Yang kedua, survei online ini murah dan cepat untuk bisa diakses. Dan yang terakhir, dapat dilakukan dengan banyak responden. Survei online terdiri dari pertanyaan tentang variabel penelitian. Variabel penelitian seperti kesiapan teknologi, kualitas layanan, persepsi risiko, kualitas hubungan, dan niat berkelanjutan. Nah, untuk metode penelitian, yang pertama itu ada dua, bisnis model canvas dan teknologi readiness level atau TRL. Bisnis model canvas ini menawarkan manfaat dari usulan rancangan model bisnis yang baru yang memungkinkan desain transformasi model bisnis. Desain transformasi ini dibuat dengan berbicara dengan profesional di Departemen Konstruksi Pipa di PT XYZ dan melakukan analisis kualitatif data dan kemudian digunakanlah analisis BMC. Untuk TRL atau teknologi readiness level, metode TRL ini dalam pengukuran kesiapan teknologi pengimplementasian sistem terintegrasi dengan pendekatan kuantitatif. Untuk mendapatkan gambaran secara sistematis dan faktual yang ditemukan dengan cara mengumpulkan data-data yang aktual atau yang sebenarnya, dan kemudian dilakukan penyusunan, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Untuk TRL ini menggunakan 12 indikator dengan
digunakannya dalam kuesioner penelitian yang terdiri dari variabel kemudahan penggunaan, variabel pemanfaatan penggunaan, dan variabel penerimaan teknologi. Skema penelitian. Skema penelitian tuh di sini ada 6 skema penelitian. Yang pertama perencanaan atau penyusunan kisi-kisi penelitian. Perencanaan penelitian sendiri itu adalah langkah di mana peneliti menyusun kisi-kisi penelitian yang menggambarkan data atau informasi yang digali, sumber data, teknik pengumpulan data, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada sumber data. Yang kedua ada penyusunan instrumen penelitian. Penyusunan instrumen penelitian, pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan instrumen penelitian berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. Yang ketiga ada empathize. Empathize itu merupakan peneliti di mana mengumpulkan data berdasarkan kisi-kisi dan perangkat penelitian yang telah dibuat dan dengan perangkat panduan yang telah disiapkan. Pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang empati terhadap masalah yang dipecahkan. Selanjutnya ada define. Fase ini informasi yang dikumpulkan selama fase emphasis, dan disintesis untuk menentukan pusat masalah yang akan diidentifikasi. Selanjutnya ada define. Ada ideate. Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Jadi semua ide akan disesuaikan untuk dipecahkan masalahnya yang ditimbulkan selama fase define. Langkah terakhir untuk menyelidiki dan memverifikasi ide-ide yang telah ditemukan sebelumnya untuk menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen yang diperlukan untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari. Dan yang terakhir ada prototype. Pada tahap ini dihasilkanlah suatu model bisnis dengan bisnis model Canvas dengan terpenuhinya 9 blok model bisnis Canvas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf dan besar harapan kami untuk menerima review terkait proyek kelas ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.